You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Jarang bisa taklukkan sirkuit Lusail, Marc Marquez sandarkan harapan pada motor Ducati. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, tetap percaya diri menatap seri keempat MotoGP Qatar 2025 meski sering kesulitan menang di sana. Kegagalan dari balapan YP Americas tampaknya masih membekas dalam benak Marquez saat kejuaraan berlanjut dengan YP Qatar pada 11 hingga 13 April 2025, akhir pekan ini. Maklum, saat balapan di sirkuit yang menjadi kekuasaannya, juara dunia 8 kali itu justru apes dengan cara menyesakkan. Marquez memimpin balapan sejak awal dan terlihat tidak mungkin tersentuh rival-rivalnya. Namun, memasuki lap ke-9, dia melakukan kesalahan dan mengalami kecelakaan. Marquez mati-matian mencegah motornya jatuh, tapi apa daya, dia terseret di tikungan 4 hingga menyebabkan salah satu pijakan kaki di motor Ducati Desmosedici YP25 terlepas. Sempat mencoba bergabung ke balapan, si alien cuma bertahan sebentar dan akhirnya kembali ke pit untuk mengakhiri lebih cepat. Menuntaskan akhir pekan balapan yang hampir sempurna hingga saat itu dengan terjatuh selalu menjadi pengalaman pahit, kata Marc Marquez dikutip Bola Sport dari Crash.net. Sayang sekali itu. Kejadiannya cepat sekali dan sekarang kami harus segera kembali bekerja dan tetap fokus ke seri berikutnya, ujar pembalap berusia 32 tahun itu. Dengan terputusnya tren kemenangan beruntun yang sudah diraih sejak awal musim, Marquez membawa ambisi ke Qatar dengan misi penebusan. Bukan hanya karena gagal finish di seri sebelumnya, determinasi Marquez meninggi juga karena posisi yang telah turun dari puncak klasemen MotoGP 2025. Akibat bencana di seri Americas kemarin, poin Marquez terkejar adiknya sendiri, Alex Marquez, Gresini, yang selalu finish runner-up. Jarak poin Marquez dengan pesaing sengit sekaligus rekan setimnya, Francesco Bagnaia, juga terpangkas setelah kemenangan Bagnaia di YP Americas. Hanya saja, Marquez akan menghadapi tantangan lebih besar. Salah seorang pengamat, Antonio Lopez, menilai sirkuit Lusail di Qatar dan balapan malam bukan hal yang mudah ditaklukkan Marquez. Pembalap asal Cervera, Spanyol, tersebut hanya pernah satu kali menang di MotoGP Qatar pada edisi 2014. Sebenarnya ada satu kemenangan lagi, tetapi itu terjadi ketika Marquez masih bersaing di kelas Moto2 pada tahun 2011. Meski punya riwayat jarang menang di Qatar, Marquez tetap membawa kepercayaan diri tinggi. Marquez yakin karena sekarang punya motor Ducati yang dia anggap sangat ramah di Lusail. Pembalap Ducati telah memenangi 5 dari 6 edisi terakhir YP Qatar. Ini termasuk kemenangan dramatis Andrea Dovizioso atas Marc Marquez dalam persaingan yang berlangsung ketat hingga garis finish pada 2018 dan 2019. Kami punya potensi besar, kata Marquez. Ducati selalu kompetitif di trek ini dan kami bisa melakukannya dengan baik, tukas dia. Sementara itu, Marc Marquez bidik penebusan di Grand Prix Qatar. Melihat 5 kemenangan beruntunnya berakhir dengan kecelakaan dari posisi terdepan, Marc Marquez siap kembali bekerja di Qatar akhir pekan ini. Kecelakaan di kota, yang terjadi karena Marquez memotong terlalu banyak trotoar saat memegang keunggulan aman atas rekan setimnya Francesco Bagnaia, juga membuatnya kehilangan keunggulan 1 poin. Dalam kejuaraan dunia dari adiknya, Alex Marquez. Menutup akhir pekan yang hampir sempurna hingga titik itu dengan kecelakaan adalah sesuatu yang meninggalkan rasa pahit, kata Marc menjelang akhir pekan ini. Sangat disayangkan, itu hanya sepersekian detik dan kami harus kembali bekerja dan terus fokus. Di atas kertas, Qatar bukanlah tempat yang ideal bagi Marquez, karena sebelumnya ia hanya pernah meraih 1 kemenangan MotoGP. Itu terjadi pada tahun 2014, di awal musim kelas utama kedua Marquez. Sebagai perbandingan, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo dan Andrea Dovizioso yang sekarang sudah pensiun menang lebih banyak di Qatar dibandingkan Marc Marquez.
Namun, saat Honda Marquez mulai kehilangan daya saing, ia akan kembali mengendarai motor versi pabrik, Ducati Desmosedici, yang telah memenangi 5 balapan Lusail berturut-turut, termasuk sprint. Kami punya potensi besar, Ducati selalu kompetitif di trek ini dan kami bisa melakukannya dengan baik, kata Marquez, yang finish keempat, YP, dan kelima, sprint, pada debutnya bersama Ducati untuk Gresini pada pembuka musim 2024. Bagnaia, yang memenangkan MotoGP Qatar tahun lalu, tertinggal 11 poin di belakang Marc Marquez menjelang akhir pekan ini. Rookie terbaik sementara MotoGP 2025, Ai Ogura mulai incar Marc Marquez. Menuju MotoGP Qatar 2025 yang akan jadi seri keempat musim ini, ada fakta menarik yang terkuak dari Ai Ogura. Rookie terbaik sementara MotoGP 2025, Ai Ogura, menduduki posisi ke-6 di tabel klasemen, mulai mengincar satu pembalap elit. Marc Marquez yang menunjukkan kedikdayaannya sejak race perdana MotoGP 2025 membuktikan kelasnya di atas Desmosedici Ducati. Walaupun Marquez membuat kesalahan di Amerika yang membuat dirinya kehilangan posisi di tabel kejuaraan, The Baby Alien tetaplah rival berat. Seperti apa yang dirasakan oleh Ogura sebelum akhirnya bertarung dengan jajaran rider elit lainnya di trek balap. Awalnya sebagai debutan, Ogura tentunya melihat Marquez sebagai jagoan yang sulit dikalahkan apalagi kini dengan motor Ducati. Namun setelah turut meningkatkan level mengendarainya, pembalap asal Jepang tersebut mulai mengincar kekasih Gemma Pinto. Sekarang saya adalah salah satu bagian pembalap MotoGP dan saya harus lebih baik dari pembalap lain, ungkap Ogura dilansir dari laman Motosan. Itulah mengapa saya sedikit lebih santai di lintasan. Dalam beberapa hari pertama, saya pikir tidak mungkin mengalahkan Marc Marquez. Tapi sekarang semuanya menjadi lebih relatif, katanya menambahkan. Ketenangan Ogura ketika terlihat di lintasan bukan tanpa alasan. Sebab di kelas Premier, Ogura menjelaskan bahwa sejatinya dia di dunia balap tak memiliki idola seperti Valentino Rossi, Casey Stoner, maupun Jorge Lorenzo. Bahkan waktu kecil dirinya tak tertarik dengan MotoGP. Semua ambisinya menyala ketika dia bersama saudara perempuannya sama-sama berada di kelas yang sama namun Ogura selalu kalah. Ketika saya masih kecil, saya tidak tertarik dengan MotoGP atau balapan lainnya. Jadi saya tidak memiliki idola seperti Valentino Rossi, Casey Stoner, atau Jorge Lorenzo. Yang menjadi idola saya adalah kakak perempuan saya, papar Ogura. Setiap akhir pekan, saudara perempuan saya, ayah saya, ibu saya, dan saya akan pergi ke lintasan dan kami hanya keluarga biasa. Kami berada di kelas yang sama, dan ia selalu mengalahkan saya. Itu bukanlah kenangan yang baik bagi saya, namun bagi dirinya, tentu saja, pungkasnya. Kini Ogura jadi salah satu rookie MotoGP 2025 yang tak luput dari sorotan lantaran cukup konsisten tiap balapan yang membuatnya menghuni top 10 klasemen. Berkat upayanya tersebut, Ogura digadang-gadang akan jadi rookie terbaik MotoGP 2025 andai tetap tampil konsisten. Sementara itu, Marc Marquez siap bangkit setelah kecelakaan di kota. Marc Marquez menghadapi akhir pekan Qatar dengan rasa kecewa setelah kecelakaan yang mengakhiri rentetan 5 kemenangan beruntunnya di kota. Pada balapan sebelumnya, Marquez terjatuh saat memimpin, yang mengakibatkan kehilangan posisi puncak klasemen sementara, kini tertinggal 1 poin dari adiknya, Alex Marquez. Menutup akhir pekan yang hampir sempurna dengan kecelakaan meninggalkan rasa pahit, kata Marquez menjelang balapan di Qatar. Sayang sekali, itu hanya dalam sekejap dan kami perlu kembali bekerja dan tetap fokus. Qatar bukanlah tempat ideal bagi Marquez untuk kembali menguasai, mengingat dia hanya memiliki 1 kemenangan di MotoGP di sirkuit ini, pada 2014. Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, dan Andrea Dovizioso telah meraih kemenangan lebih baru di sini daripada Marquez. Meski begitu, Marquez akan kembali ke sirkuit dengan motor pabrikan, Ducati Desmosedici, yang telah memenangkan 5 balapan terakhir di Lusail, termasuk sprint. Kami memiliki potensi besar, Ducati selalu kompetitif di trek ini, dan kami bisa tampil baik, ungkap Marquez, yang finish keempat di EP dan kelima di sprint pada debutnya bersama Ducati Gresini di pembukaan musim 2024.
Pecco Bagnaia, yang memenangkan MotoGP Qatar tahun lalu, tertinggal 11 poin dari Marquez menjelang balapan akhir pekan ini. Sementara itu, mantan pebalap MotoGP ini beberkan awal keributan Rossi versus Marquez. Banyak yang menilai bahwa perselisihan antara Valentino Rossi dengan Marc Marquez diawali ketika terjadi Sepang Clash 2015. Namun, menurut salah satu mantan pebalap MotoGP, awal mula terjadinya perselisihan bukan karena insiden tersebut. Mantan pebalap MotoGP tersebut adalah Scott Redding. Pebalap asal Inggris tersebut pernah menghabiskan 5 musim di kelas MotoGP, mulai 2014 hingga 2018. Dia mengatakan, perselisihan antara Rossi dan Marquez bermula ketika Rossi mengundang Marquez ke Terengg'e di Tavullia, Italia, di tahun 2014. Rossi memang diketahui sering mengundang banyak pebalap untuk mencoba balapan dirt track di trek pribadinya. Semuanya berawal dari dirt track, ujar Redding, kepada podcast Motorsport Republica, dikutip dari Crash.net. Saya belum pernah ke sana, tapi dari apa yang saya dengar, Rossi punya motor yang berbeda, pabrikan yang berbeda, untuk kondisi yang berbeda. Itu tidak akan mengejutkan saya karena orang-orang ini melakukan 10 dari 10 untuk mendapatkan yang terbaik, kata Redding. Redding menambahkan, Marquez datang ke Tavullia dengan truk Honda Racing Corporation, HRC, dan kru yang lengkap, penuh dengan dukungan tim pabrikan. Hal itu membuat Valentino kesal karena tidak menghormati alasannya berada di sana. Itulah awal mulanya, ujarnya. Hal itu terus memanas dan semakin mendidih. Tapi Marc tak mau mengalah. Pebalap mana yang akan melewati tembok batu bata? Saya akan mengatakan 1 atau 2, dan salah satunya adalah Marquez.